Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rivaldi. Kali ini di pertemuan berikutnya, kita membahas tetap dalam topik yang sama, struktur kontrol atau percabangan. Pada bagian yang kedua ini, kita akan mempelajari sedikit berbeda dengan yang bagian yang pertama. Di sini ada statement if dan else. Di sini kita akan membahas tentang bentuk percabangan if else itu seperti apa, lalu perbedaan antara if dan if else yang sebelumnya pernah kita bahas. Yang ketiga, nanti kita akan membahas contoh flowchart dari if else. Kita berikutnya mempelajari studi kasus if else dan bagaimana sih nanti penerapan dalam kode program if else itu sendiri dalam bahasa pemrograman Java. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari percabangan if dan else. Kalau kita perhatikan pada flowchart berikut ini, percabangan if else itu merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan yang pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi yang salah. Kalau kita perhatikan pada flowchart yang berwarna kuning ini, decision, jika kondisi if itu bernilai benar, maka akan menjalankan statement yang pertama. Namun jika kondisi if bernilai salah, maka akan dijalankan statement kedua. Dan berikutnya akan menjalankan baris atau kode program berikutnya. Kalau kita perhatikan juga pada bentuk penulisan atau kode programnya seperti ini. Jadi penulisan else itu setelah penulisan if dan berserta kondisinya. Jadi jika kondisi if itu terpenuhi, maka dijalankan pernyataan satu. Namun jika salah, tidak terpenuhi, maka akan langsung dijalankan pernyataan yang kedua. Jadi else ini tidak ada kondisi, artinya otomatis ketika if di sini kondisinya tidak terpenuhi, maka langsung menjalankan baris else itu sendiri. Lalu kita lihat apa sih perbedaan percabangan if dengan percabangan if else itu sendiri. Jika ini pada percabangan if, jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau tidak silahkan lanjut. Sedangkan pada percabangan if else, jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau salah maka kerjakan yang itu, setelah itu lanjut. Nah, perbedaannya terlihat bahwasannya percabangan if hanya memiliki satu blok saja, sementara if else itu memiliki dua blok. Sehingga jika percabangan if itu tidak, yang bagian ini ya, jika percabangan if kondisinya tidak terpenuhi, maka akan langsung menjalankan baris program berikutnya. Namun jika benar, maka menjalankan statementnya. Berbeda dengan percabangan if else. Jika kondisinya itu bernilai benar, maka akan dijalankan statement yang benar. Namun jika kondisinya if itu tidak terpenuhi, maka akan menjalankan statement yang bernilai salah. Jadi terlihat jelas jika percabangan if langsung jika salah akan dijalankan baris berikutnya, sementara if else jika kodenya salah maka akan menjalankan kode blok yang di dalam else itu sendiri. Jadi terlihat ya perbedaannya, satu blok dan ada dua blok seperti itu. Kalau kita perhatikan pada flowchart berikut ini merupakan pengecekan password ya. Apabila password benar, pesan yang ada pada blok hijau akan ditampilkan. Tapi kalau salah, maka pesan yang ada di blok berwarna merah yang akan ditampilkan. Jadi if else ini memiliki dua blok tadi ya. Jika benar maka dijalankan kondisi yang benar. Namun jika salah maka otomatis akan menjalankan statement yang berada pada blok else itu sendiri. Kalau kita perhatikan berikutnya, pesan yang berada di blok abu-abu atau yang paling bawah ini ya, terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami, itu ya, akan tetap ditampilkan karena dia bukan bagian dari blok percabangan if atau else. Jadi yang berwarna abu-abu ini itu tidak termasuk ke dalam blok percabangan yang bernilai benar atau percabangan yang bernilai salah. Artinya baik yang dijalankan benar ataupun blok yang dijalankan salah, itu kondisi abu-abu yang maksud saya apabila pada kondisi
yang dijalankan itu bernilai benar maupun bernilai salah, itu tidak akan berpengaruh kepada blok yang berwarna abu-abu tersebut, karena tidak termasuk ke dalam blok yang bernilai benar atau bernilai salah, tidak termasuk dalam statement tersebut, sehingga blok yang berwarna abu-abu ini akan tetap dijalankan. Sekarang coba kita implementasikan kepada kode programnya. Misalkan ada sebuah sistem menyuruh user untuk menginputkan password. Jika benar, maka akan ditampilkan selamat datang bos, dan jika salah, maka akan ditampilkan password salah, coba lagi. Nah, gimana sih implementasinya? Langsung kita terapkan saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penerapan percabangan if-else dalam kode program bahasa pemrograman Java. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, di sini saya menerapkan atau menggunakan inputan dengan scanner ya. Kalau kita sebelumnya belajar input dengan buffer reader, fungsinya sama, buffer reader dengan scanner untuk menerima inputan. Jadi di sini saya menggunakan scanner karena penerapannya dalam menerima inputan jauh lebih sederhana dari buffer reader, tapi fungsinya sama. Kalau kita perhatikan dalam kode program berikut ini, program akan menjalankan dari baris per baris mulai dari atas hingga ke bawah. Jadi program akan menampilkan terlebih dahulu teks berupa input nama, kemudian menerima inputan yang akan disimpan pada variabel nama. Sekarang kita masukkan nama, misalkan namanya adalah Amal. Kemudian kita enter. Kemudian program akan menjalankan statement berikutnya, yaitu masukkan password. Nah, kemudian menginputkan menggunakan fungsi scan itu tadi yang disimpan ke dalam variabel password. Kita masukkan passwordnya. Kita coba pada statement yang benar dulu ya. Passwordnya adalah admin. Apa yang terjadi jika kita masukkan admin? Maka tulisannya adalah selamat datang bos Jamal. Kenapa seperti itu? Karena di sini akan dicek apakah password benar atau salah. Ketika yang kita masukkan tadi benar, maka akan menjalankan statement pada blok yang benar atau if itu tadi. Namun sekarang kita coba ketika apa yang kita masukkan tadi, masukkan password tadi tidak sesuai dengan kondisi if benar, maka apa yang terjadi? Kita masukkan dulu namanya Jamal misalkan, lalu kita masukkan passwordnya. Coba kita berbeda dengan password yang benar ya. Password yang benar adalah admin. Kita buat password lain misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek apakah ini sesuai atau tidak jalannya program. Yang jelas kalau 1, 2, 3, 4, 5 adalah passwordnya salah, maka kondisi yang if ini tidak akan dijalankan. Maka secara otomatis akan menjalankan blok else ini, menjalankan statement di dalam else ini, yaitu menampilkan password salah, coba lagi. Sekarang kita coba hasilnya apakah benar. Ya, di sini sesuai dugaan kita bahwa yang dijalankan adalah di blok else itu, atau jika kondisinya tidak terpenuhi tadi, maka password salah, coba lagi. Berarti inilah jalannya kode program penerapan pengecekan password pada percabangan if else. Oke, sampai di situ dulu untuk pembahasan berkaitan dengan statement percabangan if else itu sendiri. Kita akan sambung pada pembahasan berikutnya mengenai apa itu percabangan if, else, if, dan lalu apa bedanya dengan bentuk percabangan sebelum-sebelumnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.